Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Salamullahi والرضوان على من عظم القرآن بقلب خالص ومحب الراغب القرآن فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام فاز من تكلم مع الرحمن بالقرآن وخاب من تجنب عليه لعنة القرآن ولا قرين في الدنيا ولا الأخرى سوى القرآن وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام فيا إلهنا اجعلنا من الأهالي في القرآن وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن ووسع ما رزقتنا كما قد عاهد آمين آمين وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه wa mawalah ma ba'd. Rekan-rekan, sahabat-sahabat, pemirsa kajian tafsir maudhu'i atau kajian tafsir tematik di seluruh dunia yang menyaksikan tayangan ini. Baik, kita akan mengulas mengenai sosiologi Al-Quran. Bagaimanakah Al-Quran memotret, merekam, mereportase, menginformasikan kehidupan sosial umat manusia di satu sisi, serta bagaimanakah ia seharusnya menjalani hidupnya, memproyeksikan, merancang masa depannya di sisi lain. Oleh karena itu, salah satu terma mengenai waktu di dalam Al-Quran adalah ghad. Maknanya esok atau hari esok. Sehingga salah satu jargon dalam sosiologi modern, yakni future oriented, berorientasi masa depan, dan bahkan orientasi ukhrawi, eskatologis, ia juga tak luput dari pandangan, acuan, arahan, dan direction, bimbingan dari Al-Quran itu sendiri. Misalnya, kita bisa mendapati pada suratil Hasyr ayat yang ke-18. Redaksinya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Kita tidak ingin membahas iman itu ya. Tapi iman saya kira teman-teman atau kita semua sudah paham. Orang yang sudah beriman dianjurkan, diarahkan, diperintahkan untuk ittaqullah. Ittaqullah ini 54 kali di dalam Al-Qur'an ya. Kemudian wal tanzur, nazoro. Jadi nazoro kalau kita membuka kamus Maqayisul Lughah ini maknanya ta'ammulus syai' wa mu'aniyatihi. Mu'aniyah ini maknanya musyahid dan orang-orang yang menyaksikan atau melihatnya. Merenungi atau memandang secara teoritik.
memandang jauh ke belakang atau bahkan visioner ke depan sama sekali. Itu makna dari nazar. Oleh karena itu, ilmu, pengetahuan ada yang bersifat praktis, amali, ada yang nazari, teoritik atau teoritis. Ada yang berupa teori-teori ya. Wal tanzur, idealnya setiap pribadi, nafsun, setiap pribadi, ini nafas di Quran 298 kali, kalau nazar tadi 129 kali. Idealnya setiap pribadi merancang atau berbuat sesuatu yang orientasinya ma qaddamat lighad. Setelah ada perintah bertakwa, yang mana takwa itu tidak melulu teologis tetapi sosiologis, ayo kamu bertakwa dan merancang masa depanmu, sosiologis ya. Redaksi itu dipungkasi, ayat ini dipungkasi dengan wattaqullah lagi. Bertakwalah kepada Allah lagi. Innallaha khabirum bima ta'malun. Dia Maha mengetahui, menginformasikan apa yang baik. Langsung saja. Kita buka misalnya ini pada aspek bahasa dulu ya. Kita kalau ngaji tafsir pada aspek bahasa, maka kita akan mengacu, atau balaghah ya, linguistik, kita akan mengacu pada satu nama, misalnya Ibnu Asyur ya. Tafsirnya yang sangat populer adalah At-Tahrir wa Tanwir. Beliau mengatakan begini. Beliau wafat 1393 Hijriah. Wal tanzur maknanya ai tata'ammal, li tata'ammal. Supaya merenungi kullu nafsin, setiap pribadi, fima qaddamat hulil akhirah, untuk apa yang kelak akan berdampak, berakibat atau demi kebahagiaan akhiratnya. Jadi sosiologi Quran ini tidak melulu duniawi tapi bahkan ukhrawi. Tidak hanya esok bermakna hari esok. Esok ini kan setelah sekarang kan, dan sekarang itu setelah kemarin. Tapi juga kebahagiaan di akhirat nanti. Coba kita buka lagi misalnya sekarang tafsir yang agak ensiklopedis ya, Ausu'at Imam Al-Alusi. Tafsirnya berjudul Ruhul Ma'ani. Maknanya adalah ayyu syai'in qaddamat minal a'mal liyaumil qiyamah. Kita lebih memprioritaskan kehidupan kebahagiaan kelak. Kiamat ya. Abbaranhu bidzalika li dunuwihi dunuwal ghad. Kenapa? Karena masa depan yang jauh itu sebenarnya sangat dekat meskipun jauh. Masa lalu meskipun 2-3 detik yang lalu, iya sangat jauh. Jadi apa yang terdekat? Masa depan. Apa yang paling jauh? Masa lalu. Jadi kalau apa yang paling dekat? Masa depan. Meskipun itu kiamat nanti, dekat karena kita akan melaluinya. Masa lalu, meskipun 1-2 menit yang lalu, ini jauh. Kenapa? Karena kita telah melewatinya, melampauinya. Dunuwal ghad min amsi. Auli anna dunya kayaum, atau dunia ini seperti hari ini. Wal akhirah ghadhu. Akhirat itu esok harinya. Dalam Ruhul Ma'ani ya. Imam Al-Alusi wafat 1270. Oke, saya singgung sedikit takwa. Takwa itu apa sih? Takwa ini makna harfiahnya menghindar. Tentu saja menghindar dari Allah. Well, pertanyaannya, bisakah kita menghindar dari Allah itu? Bisa enggak itu? Tentu saja enggak bisa. Tidak bisa kita menghindar dari Allah itu. Oke, kalau begitu kita menghindarkan diri dari sesuatu yang kelak akan menjatuhkan siksa atau murkanya Allah. Nah, ini lebih tepat ini. Ancaman lah sekurang-kurangnya, belum siksa itu. Dan siksa ini ada di dunia dan di akhirat. Makanya kelak secara jurisprudensial takwa ini dimaknai imtitsalu awamirillah. Menjalankan sebagaimana protokol yang diperintahkan. Imtitsal, sebagaimana contoh. Menjalani sebagaimana protokol ya, prosedur. Wajtina bunawahihi, dan menghindarkan segala apa yang dilalui, yang dilarang oleh Allah. Jadi menjalankan perintah Tuhan itu butuh kemampuan, butuh kecerdasan, butuh kesiapan, butuh rancangan, butuh aturan-aturan main. Tapi kalau menghindari, kita diam saja bisa menghindari itu. Artinya secara gampang, kalau menjalani perintah Allah itu berarti aktif ya. Kalau menghindarkan atau menghindari berarti pasif itu. Jadi perbuatan baik itu ada yang aktif, ada yang pasif. Kita tidak nyakiti orang saja, tidak merugikan rakyat saja, tidak nyusahin orang banyak, tidak merepotkan calon mertua saja. Itu sudah takwa itu.
Hanya saja ada ayat di Quran misalnya ittaqullah haqqa tuqatih, ya kan? Kalau Jumat itu kan. Saya kalau khutbah Jumat saya tidak baca ayat itu saja. Selain ittaqullah haqqa tuqatih saya baca ayat yang lain. Jadi wattaqullaha mastata'tum. Atau hadis Nabi idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian. Apa sebab? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang utama, makna ittaqullah haqqa tuqatih maknanya adalah tidak sedetik pun kita lupa kepada Allah. Tidak sedetik pun kita lalai, tidak bergantung dan tidak mengandalkan Allah itu. Tidak satu momen pun dalam hidup ini yang kita tidak menyebut-nyebut Tuhan. Bisa enggak itu? 24 jam? Tidak bisa. Maka segera disusul ayat yang lain, mastata'tum. Ayo takwa semampu kalian. Jadi agama tidak memberatkan kita. Baik, kita teruskan. Sudah mulai menarik ya. Oke. Jadi perintah-perintah agama yang kelihatannya teologis sebenarnya juga sosiologis. Meskipun ada ayat-ayat yang seharusnya kita maknai secara teologis, alih-alih itu bermakna teologis, malah kita terapkan dalam hidup kita sebagai ayat-ayat sosiologis. Oke, tadi ayat yang kita baca adalah ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ini kan seolah-olah teologis ya kan? Padahal takwa juga sosiologis itu. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Ma qaddamat lighad. Ini dia. Sosiologis. Coba kita misalnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya kan? Itu teologis. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini teologis atau sosiologis? Justru sosiologis. Menjadi pribadi yang muslim ya. Yang menjadi pendamai, penjernih, katalisator. Bagi kehidupan sosial, kehidupan berbangsa dan bernegara. Ayat yang lain misalnya. Luqman 34. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Besok kita ini tidak tahu mau ngapain. Oleh karenanya kalau kita membuka Imam Al-Biqai ya, tafsirnya, bukunya yang populer adalah Nazmud Duror fi tanasubi ayati wassuwar. Kalau teman-teman mau tahu korelasi ayat A dengan B, surat A dengan surat yang lain, adalah buku yang sangat recommended adalah Nazmud Duror. Ini dia. Nazmud Duror fi tanasubi ayati wassuwar. Imam Al-Biqai. Manusia itu tidak tahu besok mau ngapain. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Nah, ini Luqman 34 tadi ya. Besok dia tidak tahu berbuat apa dan mati di mana. Oleh karenanya perbuatan kita seharusnya berorientasi masa depan. Besok kita tidak tahu. Boleh punya rencana, boleh, tapi pastinya kita tidak tahu. Besok mau ngapain ya? Bahwa kita punya rencana, ya. Tapi yang pasti kita ngapain besok tidak tahu. Dintamun. Oleh karenanya disusul surat Hasyr 18 tadi itu. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Oke. Saya kembali ke takwa sedikit. Sebelum kita bicara hari esok atau sosiologi dalam Al-Quran. Takwa tadi dikatakan makna harfiahnya menghindar. Menghindarkan diri dari segala dari segala peristiwa, perbuatan, sistem, keterlanjuran sistem, konstelasi politik dan kebudayaan yang kelak akan menjatuhkan, menurunkan ancaman minimal sekurang-kurangnya atau azab, siksa dari Tuhan. Ancaman di dunia, coba kita buktikan begini. Miskin itu sebab atau akibat? Coba kita tanyakan ke orang-orang, kenapa miskin? Daftar pertama pasti menjawab, karena takdir Pak. Nasib, karena bapak saya miskin, karena negara ini banyak utangnya. Ini kan nyalahkan orang lain semua kan ya. Takdir dan nasib tadi itu.
Adakah yang menjawab kalau saya miskin, bodoh, terbelakang, ketinggalan karena saya tidak berusaha? Ada enggak itu? Ini siksa di dunia namanya. Kok bodoh? Karena tidak belajar. Kok miskin? Ya karena tidak berusaha. Ini siksa di dunia. Kenapa sakit? Malas berolahraga. Apalagi olah jiwa, ya kan? Kenapa kok cepat tua? Ternyata jarang ketawa penyebabnya. Oleh karena jarang ketawa, seperti para pejabat kita, oknum ya, maka tugas ketawa ini dibagi ke seluruh rakyat Indonesia. Maka seluruh rakyat menertawakan mereka. Ada juga orang yang begitu ya, yang sulit ketawa. Maka tertawakan saja penderitaan itu, ia akan malu sendiri dan lari nanti. Baik. Siksa Tuhan ini karena melanggar hukum alam. Hukum-hukum Allah loh, sunatullah itu loh ya. Malas bekerja, malas olahraga, tidak menjaga kesehatan, lifestyle, gaya hidupnya mewah padahal dia kere misalnya. Oke, itu kan aturan main di dunia kan, sunatullah kan. Ketemu enggak, integral atau tidak, koheren atau tidak dengan aturan syariat itu. Nah, bagaimana mengujinya? Kita cari di Quran. Oh, jangan Quran terus, kita cari di hadis. Baik, ada hadis yang sangat populer begini. Ma ra'al mu'minuna hasanan fa huwa indallahi hasanun. Apa yang menurut halayak orang-orang beriman ini baik, maka pasti menurut Tuhan juga baik. Olahraga perlu dalil enggak itu? Enggak usah dalil kan ya? Itu pasti kalau tidak kita lakukan, dampaknya gampang sakit, daya tahan tubuh menurun. Kalau enggak sehat itu loh, baik fisik maupun mental. Gampang terpengaruh oleh apa? Corona, komunitas rondo mempesona misalnya, dan lain-lain. Ini sekali lagi barangkali favoritnya janda ya kan. Fanatik janda enggak apa-apa. Nabi contohkan itu kok, ya kan? Yang fanatik ya jandatun na'im ya. Tapi janda itu keren dan berpengalaman ya. Bagaimanapun Anda kalau punya kesempatan menikahlah dengan janda. Ini fatwa pribadi. Kenapa? Dia berpengalaman. Sementara Anda masih amatir dalam pernikahan, ya kan? Nah, berapa orang ini? Nah, ini amatir semua kan ini. Menikahlah dengan janda sebab Nabi mencontohkannya. Kemudian dia berpengalaman, apalagi punya yatim, ya kan? Auto bapak kalian. Jadi kalau tujuannya nikah punya anak, menikahlah dengan janda yang banyak anaknya, langsung jadi. Dan itu berdampak sosiologis pernikahan. Baik, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, apa tadi siksa Allah itu di dunia ya? Iribel dengan hukum alam, aturan main, sunatullah itu. Kenapa bodoh? Kenapa ditindas? Dia tidak terpelajar. Dia menutup diri pada kemajuan. Anti saintek misalnya, ya anti sains itu, poligami ya, anti pada sains misalnya, anti produk barat itu, dikiranya produk kafir dan sebagainya. Sakit, miskin, terbelakang, ini semua siksa dunia karena kita tidak menempuh satu aturan main yang telah ditetapkan, belajar, bekerja. Landasan teologinya banyak di Quran itu. Wa kullu ya'mal ala syakilati. Ayo bekerja sesuai kemampuan kalian, sesuai profesi dan kompetensi teknis kalian. Kullu ya'mal ala syakilati horwan. Wa kullu ya'malu ala ma kanatikum fa inni amil atau fa sayarallahu amalukum wa rasuluh. Nabi Tuhan dan Nabi akan melihat amal kalian itu. Kemudian apalagi ayat itu? Manusia tidak akan mendapatkan apapun kecuali yang dilakukannya di surat Najm itu ayat 39. Walaisa lil insani illa ma sa'a wa nasa'yakum saufa yuraya. Kamu tidak akan mendapat apapun kecuali yang kau lakukan, kau kerjakan. Baik. Jadi supaya gampang gini saja, kita pecah dulu ya. Kan ibadah itu kan dua, ada mahdhoh, ada ibadah murni dan ghairu mahdhoh. Mahaddun murni. Ibadah murni ini pun sangat sosiologis. Sholat. Dimulai dari syahadat. Syahadat ini sosiologis enggak menurut Anda itu? Saya ganti sosiologis, saya ganti manusia. Syahadat ini ketuhanan saja atau ketuhanan dan kemanusiaan? Kemanusiaan, karena wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya kan? Muhammad itu nabi, jangan disembah, jangan dipertuhankan. Kita perlakukan, oh iya itu junjungan kita, Rasul kita, tapi beliau itu sallallahu alaihi wasallam manusia, jangan dipertuhankan, jangan lebih dari itu. Ta'amad da'at bin Nasoro kata Imam Busiri kan di buku Tarkun Nisyan ini ya.
fi nabiyihim wahkum bima syi'ta fihi matahan ghairu wahdakim ila akhiril bait itu. Baik. Salat itu sangat sosiologis. Takbir ya kan, teologis, diakhiri dengan salam. Itu sangat sosiologis, sangat manusiawi. Walhasil semua aspek perintah agama, perintah Tuhan memiliki dua aspek, dua sisi, yakni ketuhanan dan kemanusiaan. Ketuhanan itu lazim kita sebut teologis, kemanusiaan itu kita sebut sebagai sosiologis. Ini hanya istilah anak-anak kampus saja biar nampak keren lah itu. Kalau saya ngaji di mak-mak lebih gampang. Syahadat menika wonten kalih gitu ya. Ya ketuhanan, lan kamanungsan itu ya, kemanusiaan itu saja supaya orang-orang gampang ya. Waduh kalau ngomong teologis mak-mak ngantuk itu nanti. Harus cerita yang lucu-lucu ya. Muslimat, bagaimanapun mereka dulunya adalah fatayat ya. Saya yakin banyak yang cantik juga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke. Zakat, teologis atau sosiologis? Puasa, haji. Jadi ibadah yang murni saja, pure murni, yang waktunya ditentukan, tata caranya diajarkan, bahkan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, ini sangat longgar, sangat sosiologis. Apalagi ini? Muamalat. Ya kan? Pergaulan sosial, social system itu, sudah jelas itu. Dan aspek ghairu mahdhoh ini jauh lebih luas daripada mahdhoh yang ya sholat, zakat, puasa, haji ya. Jadi ibadah yang dominan ibadah sosiologis. Adalah keliru kalau kita mengabaikan fokus kepada Tuhan saja sampai lupa bahwa kita orang Indonesia. Sampai lupa bahwa kita manusia, warga negara, warga RT. Itu salah besar. Seharusnya kita ya kemanusiaan. Itu dia, syahadat saja ketuhanan dan kemanusiaan, teologis dan sosiologis, apalagi yang ghairu mahdhoh. Ghairu mahdhoh ini luas sekali. Menikah, jual beli, berdagang, bernegara, bersosialisasi, bertetangga, apalagi bertani, dan banyak lagi itu. Semua aspek kehidupan. Oke, itu sudah dapat poinnya kan ya? Baik. Jadi takwa tadi baru ngomong takwa ternyata. Cepat saja langsung ke sini. Jadi takwa ini menghindarkan diri kita dari segala apa yang memungkinkan, dari segala momen, fragmen, gaya hidup yang memungkinkan turunnya ancaman oleh Allah ya, ancaman Allah ya, di dunia dan lebih-lebih di akhirat. Itu dia. Sudah dapat poinnya ya. Mudah hari ini pemimpin di masa yang akan datang. Besok itu loh apa? Nah, besok itu ya. Oke. Kan ada kan ghad. Tadi di Quran diulang itu ghad, ghada, ghudu, ghadat, ada semuanya diulang sebanyak 16 kali, kalau ghad saja 5 kali. Kan ada ghudu, ya kan? Fi buyutin adzinallahu an turfa'a. Lihat apa? Bagaimana itu ada di surat apa itu? Fi buyutin, itu ada orang yang sok-sok nahu lah ya. Sok alim nahu dibaca buyutun. Ada cerita mondok lah dulu itu. Fi buyutin pada lafadz buyutin adzina mengizinkan Allah siapa Allah anturfa untuk dibaca rofa. Jadi tidak dibaca fi buyutin adzina Allah itu, tapi dibaca fi buyutun. Loh, fi buyutun ini adzina Allah telah mengizinkan anturfa untuk dibaca rofa. Jadi bukan fi buyutin adzina Allah anturfa gitu. Itu loh yang surat apa? Ankabut ya. Ittakhadhat baita itu. Fil ghudwi wal asol yang gitu itu loh. Coba nanti carilah ayatnya, kalian tahulah itu. Baik, ada ayat lagi misalnya itu hanya iseng-iseng nahu saja ya. Makanya nahu itu jangan terlalu pinter kalian. Jangan terlalu pinter, asal ya sudah alfiyah sudah cukup lah, enggak usah aneh-aneh itu. Kita buka surat Kahfi ayat 23. Wala taqullanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Janganlah kau katakan bahwa saya akan berbuat ini besok. Tapi katakan insya Allah. Jadi merancang masa depan harus melibatkan Tuhan. Ya kan? Merancang kehidupan sosial basisnya adalah basisnya teologis. Kehidupan sosiologis basisnya harus kuat, akarnya, pondasinya adalah ketuhanan atau teologis. Adalah keliru kalau syahadat kita hanya syahadat kemanusiaan tapi tidak ketuhanan.
pun juga ketuhanan saja tanpa kemanusiaan itu juga. Nah, itu dia. Jadi merancang hari esok ini kita melibatkan Allah di situ. Oke, baik, saya kira itu ya. Bagaimana kemudian hidup ini kita itu fragmen pertama atau bagian pertama. Jadi Quran atau secara umum perintah agama ini kan din ya kan. Kalau kita buka kamus-kamus Quran, dal ya nun maknanya hubungan atau ikatan antara yang superior dengan yang inferior, yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah. Din bisa bermakna agama. Ini hubungan ya, ikatan hubungan yang erat, intim antara kholik dengan makhluk. Kholik tentu saja lebih tinggi, makhluk lebih rendah karena ia ciptaan. Baik. Din kalau kita maknai sebagai perhitungan, maliki yaumiddin, maka Tuhan yang menghitung itu lebih tinggi, superior. Makhluk yang dihitung lebih rendah. Kalau dal ya nun ini kita harokatnya kita taruh di atas begini menjadi dain, hutang. Yang menghutangi lebih tinggi daripada yang dihutangi. Begitu pula din kalau bermakna pembalasan. Oke. Tadi dikatakan begini. Agama ini kan perintahnya ada murni, ada tidak murni. Ada mahdoh, ada ghairu mahdoh. Yang murni saja sangat sosiologis, tidak melulu teologis. Apalagi yang ghairu mahdoh. Lazim kita sebut sebagai ibadah sosial, ibadah kolektif. Artinya apa? Silahkan kamu berusaha sehebat mungkin ke surga itu. Bagaimana itu? Ayo kamu berlomba-lomba. Tapi ayatnya bagaimana? Wabtaghi fima ataka darul akhirah. Jangan lupa la tansa nasibaka minad dunya. Kamu jangan lupa kamu hidup di dunia sekarang. Kamu Indonesia. Itu fakta itu bahwa kita ini Indonesia. Kita ya tinggal di sini misalnya di Kepanjen ini, kita warga negara, kita warga kelurahan, warga RT misalnya. Jangan lupa bahwa kita tinggal di situ. Jangan lupa kita ini manusia. Ayo kamu berlomba-lomba, tapi jangan lupa bahagianmu. Jangan lupa kamu hidup di dunia. Jadi dunia ini keren banget. Tetapi ada orang saudara kita yang putus asa melihat dunia, lalu mengecam dunia misalnya ya. Ini konsep-konsep yang sangat dasar ya untuk kita mengetahui itu. Baik. Dan salah satu nikmat Allah ini ya nikmat negara ini. Tidak hanya nikmat iman, tidak hanya nikmat agama, tapi nikmat negara ini. Bagaimana ayatnya? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha ya. Kalau kamu mau hitung nikmat Allah ini, kamu tidak akan nyampe. Ya negara dan agama. Oke, satu lagi sebelum kita jawab pertanyaan-pertanyaan nanti ya. Hanya saja begini rekan-rekan sekalian. Ada ayat-ayat di Quran, ini pentingnya kita kritis ya. Pentingnya kita punya sikap kritis loh ya. Ada ayat-ayat di Quran yang seharusnya ayat teologis, tapi kerap kali kita tafsirkan, kita pahami secara serampangan sebagai ayat sosiologis. Dan sebaliknya, ayat sosiologis malah kita maknai teologis. Sulit ya bahasa ini ya. Ya memang harus begini kadang ngaji ya. Hidup itu banyak kesulitan, banyak cobaannya. Kalau sedikit namanya cobain itu. Oke, kita buka suratil Baqarah 120. Ini ayat yang sangat sensitif. Walan tardu angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'ah millatahum. Yahudi Nasrani tidak akan pernah rela pada kamu Muhammad, maknanya umat Islam, sebelum kamu ikuti mereka. Ini ayat teologis atau sosiologis? Yahudi Nasrani selamanya akan membenci kamu, tidak akan rela pada kamu sebelum kamu ikut mereka. Ini ayat tentang agama atau tentang kehidupan sosial? Ayat ketuhanan atau kemanusiaan? Lebih gampang. Ini ayat sosiologis. Ini ayat kehidupan sosial. Kenapa? Penduduk Madinah waktu itu yang Yahudi Nasrani cemburu. Karena umat Islam mulai menguasai aset-aset ekonomi, akses-akses perdagangan. Bukan agama ini, ayat sosial, ayat kemanusiaan. Contoh lagi surat Fatah 29. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Orang-orang yang bersama Nabi sangat membenci kepada orang-orang kafir.
Wahama'u bainahum, tapi mencintai sesamanya. Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, ya kan? Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dzalika masalum Taurat dan Injil, kazara'in akhrajahu wa azrahu ila akhiril ayat. Baik, ini ayat ketuhanan atau kemanusiaan? Teologis atau sosiologis? Supaya cerdas, masa ngaji ke filosof enggak cerdas ya kan? Ayat teologis atau sosiologis ini? Muhammad itu utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya keras banget kepada orang kafir itu. Apa Sayyidina Abu Bakar keras? Apa Sayyidina Utsman keras? Ya kan? Pribadinya itu loh kepada orang kafir itu, kepada non-muslim lah waktu itu. Ini ayat teologis, bukan sosiologis. Nah, dua itu saja, jangan banyak-banyak nanti cepet pinter. Ini sebenarnya ada 19 ayat mau kita kemukakannya, tapi karena keterbatasan waktu enggak apa-apa. Oke, jadi bedakan mana aspek ketuhanan dan kemanusiaan. Boleh enggak membela agama? Boleh, fanatik itu. NKRI harga mati misalnya. Ahlus Sunnah. Silahkan fanatik itu. Tapi jangan lupa Anda manusia. Jadi kita ini berpijak, atau kita, identitas kita dua sekaligus. Satu sebagai warga negara, yang kedua sebagai umat beragama. Ini jangan dihilangkan ini. Satu sebagai warga negara, dua sebagai umat beragama. Dan kita adalah manusia, bukan kambing. Ya kan? Kita bagaimana menjadi manusia dalam beragama, bagaimana menjadi manusia dalam bernegara. Cara-cara ini lazim kita sebut akhlak. Maka dua ngaji kemarin itu akidah, syariat, idealnya sekarang bahas akhlak ya. Akhlak. Akhlak ini bentuk jamak, tidak mufrad. Akhlak ini bukan tunggal, jamak, plural ini. Banyak contoh-contoh ya perilaku. Jadi kholak itu maknanya kadar, ukuran, atau sesuatu yang halus. Makanya dimaknai akhlak itu pekerti. Baik, itu dia sedikit muqaddimah ya. Sedikit muqaddimah. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Ari Sandi. Apa kaitannya, ini pertanyaan dari Mas Ari Sandi ya. Apa kaitannya istidroj dan sebab akibat? Misal kita sebab rajin bekerja akhirnya berakibat kaya, tapi dia tidak pernah atau jarang beribadah. Apa ini ada kaitannya dengan sifat pertama Asmaul Husna Ar-Rahman? Oke, mohon bantuannya. Oke, semoga bisa membantu ini ya. Apa kaitan istidroj dengan sebab akibat? Sebab akibat ini lazim kita sebut sebagai hukum kausalitas itu loh. Kita sebut sebagai sunnatullah. Ya, api membakar itu, air mendidih kalau direbus ya, terus begitu itu. Sebab akibat lah ya. Istidroj ini secara gampang memancing, itu dia, bukan mancing keributan, memancing. Jadi Anda memancing, begitu kail itu dimakan, umpan itu dimakan oleh ikan, kan kita biarkan saja itu, diulur, tapi untuk kemudian kita tarik itu. Begitu ditarik dan nyangkut itu kail itu di bibir ikan, maka selesailah nasib ikan itu. Apakah selesai di penggorengan, dikuali, atau dijual. Tapi yang jelas akan bernasib buruk dia itu. Nah, apa? Ada orang bekerja, kemudian di sini ada fakta sampai lupa ibadah misalnya. Jadi begini Mas Ari Sandi, kerja itu ibadah. Ibadah apa yang Anda maksud ya? Kerja itu loh ibadah. Kerja itu sudah ibadah. Kalau bismillah. Kalau Anda libatkan Tuhan di situ. Betul ya, Yogi ya, bismillah tok itu iya. Nah, kecuali ibadah ini yang Anda maksud, ibadah murni. Kalau kamu sudah selesai sholat Jumat, ayo bertebaran di muka bumi. Khotib sering baca itu kan, ayat andalannya khotib Jumat itu. Khotibnya setelah itu tidur nggak kerja itu kan. Setelah khutbah Jumat tidur itu ternyata itu. Oknum khotib itu. Jadi ibadah mahdhah saja kan, inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta ya kan. Waktunya ditentukan, tata caranya dicontohkan, diajarkan. Role modelnya Nabi Muhammad sendiri. Keteladanannya para nabi, para rasul yang lain.
Ini longgar sekali. Sholat boleh tidak berdiri kalau tidak mampu. Boleh duduk berbaring ya. Kemudian haji boleh tidak haji kalau tidak mampu dia. Zakat boleh tidak zakat kalau miskin. Kemudian apa lagi? Puasa boleh bayar fidyah. Orang sudah tua misalnya. Atau dia sakit, perjalanan boleh diganti di hari yang lain itu. Itu mardo itu ya, wala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan yang mudah. Jadi Tuhan tidak memberatkan kita. Nah, barangkali kalau soal ibadah ini ya, ibadah mahdoh ini, mungkin ini yang dimaksud penanya, kita bagaimana kalau ada orang demikian? Nah, mulai sekarang kita melatih diri, melibatkan Tuhan dalam segala urusan. Yang berat menjadi sepele, menjadi ringan, outcome thinking. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan Rahman? Boleh jadi. Kemudian rukun Islam kedua 3, 4, 5 ada amalan zohiroh praktiknya. Ini dari Ahmad Purnama ya. Rukun Islam yang kedua 3, 4, 5 ada amalan zohiroh praktiknya dan bisa dipahami oleh orang awam sekalipun. Pertanyaannya, bagaimana amalan zohiriyah? Zohiriyah untuk rukun Islam yang ke-1. Baik, syahadat, mempersaksikan, bersaksi itu. Asyhadu alla ilaha illallah. Ini perbuatan lahir atau perbuatan batin? Perbuatan batin tentu saja ya. Bagaimana praktiknya? Pertanyaan saya, syahadat ini kepada Allah dan kepada Nabi, ada enggak dalam sholat, zakat, puasa, haji, dan semua amal ibadah? Ada enggak itu? Ada. Jadi praktiknya ada di semua ibadah itu. Kalau betul bersyahadat kepada Tuhan, dia akan tidak akan menyembah yang lain. Tidak akan mempertuhankan harta benda, jabatan, anak istri tetangga, apalagi dipertuhankan. Ngapain ya kan? Rumput misalnya dipertuhankan ya. Kan ada kan rumput ya. Nah, itu dia kepada Mas Purnama. Kemudian Ahmad, dari Ahmad, bagaimana cara identifikasi yang Ahmad bertopi yang nanya ini, bagaimana cara identifikasi yang mudah untuk membedakan ayat teologis dan atau sosiologis bagi yang awam supaya tidak salah? Ngaji. Jadi begini, nggak usah repot-repot lah ya, nggak usah repot-repot itu. Pertama memang harus ngaji teks, ngaji tafsir itu. Yang recommended itu tafsir Jalalain itu tafsir teks pertama. Maka kita akan tahu ini ayat ketuhanan, ini ayat kemanusiaan. Bahkan ayat ketuhanan pun nanti dipecah-pecah lagi. Misalnya, hai orang-orang kafir, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah yang kalian sembah. Wala antum a'buduna ma a'bud, kalian tidak akan menyembah yang kami sembah. Pertanyaannya, adakah orang Islam pindah agama jadi Buddha misalnya? Adakah orang Buddha masuk Islam? Berarti qul ya ayyuhal kafirun tidak berlaku untuk semua orang. Nah, ini kalau mau tahu harus ngaji tafsir itu. Bagaimana identifikasinya? Bagaimana mengetahui itu loh ya, mengetahui itu. Jadi sama dengan walantar doang kal Yahud. Orang Yahudi tidak akan rela ke kamu. Faktanya Yahudi Nasrani kerjasama bilateral multilateral, berarti ini ayat sosial. Sebenarnya dengan menalar saja kita ini ya, tapi lebih spesifik buku yang bisa dianjurkan ada ini juga Al-Itqan, ini juga fi ulumil Quran, Al-Luba fi ulumil kitab itu ya. Kemudian dan buku-buku lain. Kemudian dari Abu Hamid, sosiologi dari sudut pandang Al-Quran yang praktis dan relevan bagi masyarakat Indonesia, bentuknya seperti apa agar sosial masyarakat Indonesia menjadi harmonis dan santun. Nah, ini pasti sering berantem ini anaknya ini. Baik, penanya nih Pak, mungkin sering berantem ini ya. Kalau mahasiswa dia sering berantem sama dosennya pasti itu. Kalau santri dia sering berantem dengan temannya. Kalau anak dia dengan bapaknya mungkin. Baik. Yang praktis dan relevan bagi masyarakat Indonesia. Jadi begini, ilmu-ilmu sosial ini lazim kita sebut sebagai tata kelola atau tata buku atau manajemen bagaimana menjalankan kehidupan sosial. Kalau ngomong fikih ini namanya muamalat, pergaulan sosial. Jual beli, bertetangga, gadai,
garansi, utang piutang, ini yang melibatkan kehidupan sosial. Bernegara bahkan. Bagaimana yang relevan supaya santun? Jadi begini. Ini loh, banyak orang harus ngaji tasawuf lah menurut saya itu. Bagaimana cara memaknai Asmaul Husna Al-Jabbar? Coba kita tes ini. Apa Al-Jabbar maknanya? Bengis. Ya kan? Apalagi angkuh. Otoriter. Salah. Saya tidak memaknai begitu. Saya belajar tasawuf, ya kan? Tidak begitu saya memaknai itu. Coba buka kamus bahasa Arab, perban, gips, kalau ada orang luka pakai semen, pakai gips itu, bahasa Arabnya jabir atau jabir. Jadi jabar ini maknanya apa? Menutup luka dan mengobati. Kadang caranya agak sakit. Nah, itu jabar itu. Menyayangi sebenarnya itu. Hanya saja caranya kadang agak sakit, diperban itu loh. Nah, kita seharusnya begitu. Kalau teman-teman mau tahu ini, buka kamus-kamus Quran, Maqayisul Lugha. Firis Juzur Kalimatul Quran, Mufradat Al-Fadhul Quran, Basairu Dzawit Tamyiz. Itu baru nanti tahu itu. Fununul Afnan. Nanti kita Anda akan punya pemahaman yang baik, yang utuh tentang itu. Hafid. Quran soleh likulli zaman wal makan. Di sini bingung antara saya yang berada pada tempat dan zaman mencocokkan pada Al-Quran atau Al-Quran yang keadaannya harus cocok. Jadi dilema antara Al-Quran membentuk situasi sosial atau sosial kita mencari legitimasi kecocokan pada Al-Quran. Baik, Quran ini apa sih? Hudan linnas. Ambil satu kata itu. Patron kata hudan, apakah hudan ini petunjuk hanya bagi Nabi Muhammad saja dan para sahabat? Atau nanti untuk orang menjelang kiamat itu? Jadi patron kata hudan ini soleh likulli zaman kalau bahasa Anda tadi. Masa lalu, sekarang, dan masa depan. Bagaimana ia menjadi petunjuk, menjadi kurikulum. Nah, ini dia. Menjadi manhajul hayah, kurikulum dalam kehidupan kita. Bagaimana? Baik. Quran tidak mungkin dipahami tanpa fikih. Satu. Yang kedua, tidak mungkin dipahami tanpa tauhid. Yang ketiga, tidak mungkin dipahami tanpa tasawuf atau akhlak. Nah, Quran ini isinya kepada penanya adalah maqasid, tujuan-tujuan ia turun. Syariat, akidah, akhlak. Ada tata cara. Caranya bagaimana? Ya belajar ngaji itu. Kalau tidak bisa ikut ulama itu. Nanti ada bukti-bukti, ada barohin. Itu kata Syamsuddin bin Abdus Salam. Isinya Quran itu 3. Maqasid, kaifiyat, barohin. Tujuan mengapa Quran turun, bagaimana cara agar sampai ke tujuan, bukti-bukti orang yang dulu telah sampai ke tujuan, atau orang-orang yang gagal mencapai tujuan. Itu barohin itu. Umat-umat yang dihancurkan, atau para nabi, siratal ladzina an'amta alaihim, yang sampai ke sirat itu loh. Yakni para nabi, para rasul. Itu ada itu. Jadi isinya Quran 3 tadi itu. Nah, bagaimana? Ya, ngaji terus ya. Apakah harus mencocokkan? Jadi begini, jangan memaksakan, misalnya cocokologi ya. Cocokologi pada Quran ini bahaya. Saya kasih contoh begini. Di surat Shaffat, di surat Al-Qasas, kalau tidak salah ayat 23. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sebaik-baik pemimpin yang kau pilih Jokowi dan Ma'ruf Amin. Itu bahaya itu, begitu itu. Al-Qawi, orang yang kuat, Al-Amin, yang punya integritas moral. Ayat ini tentang Nabi Musa. Ketika putrinya Nabi Syuaib alaihissalam jatuh cinta kepada pemuda, Mas Musa. Ayah, itu loh Mas Musa, ayah. Sebaik-baik orang yang kau pekerjakan, qawi, kuat dia badannya, Al-Amin, dan punya integritas moral. Dipakai secara serampangan kampanye politik, ya kan? Atau ada begini, jadi jurkam misalnya, la taqrabu hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon beringin ini, fatakuna minaz zalimin. Kamu termasuk orang-orang yang zalim kalau ikut partai bergambar ini misalnya. Nah, berbahaya sekali yang begitu-begitu itu. Walhasil ngaji. Mas Gofurto ini, mohon pencerahannya gimana cara menganalisa satu ayat bahwa itu termasuk ayat teologis sosiologis. Tadi itu. Baik, jadi begini, secara gampang ya, bagaimana sih cara yang paling gampang?
Tuhan dengan ketuhanan beda loh ya. Beda. Sama dengan putih dengan keputihan itu tidak sama. Indah dengan keindahan itu beda. Jadi kita mulai dari syahadat saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selain ayat teologis, pasti sosiologis. Pasti itu. Minimal nyerempet lah itu. Loh ini sahin, ya sahin manusia-manusia juga. Loh ini ayat ini. Kan di Quran misalnya ambil satu ayat. Atiullah wa atiur Rasul. Teologis enggak itu? Ayo ikut Nabi Muhammad. Teologis atau sosiologis? Teologis itu. Wa ulil amri minkum, ya kan? Ikuti pemerintah. Nah, itu baru sosial itu. Kenapa ikut Allah dan Nabi mutlak? Ciri-cirinya ayat yang sosiologis ini juga tidak mutlak. Muqayyad. Syarat dan ketentuan berlaku. Nisbi. Relatif. Ikutlah Allah dan Nabi. Wajib itu mutlak itu. Ikutlah pemimpin. Ya di musola ikut takmir, ikut imam misalnya. Di RT ikut Pak RT. Di kelurahan ya ikut Pak Lurah. Wajib itu, tapi tidak mutlak. Nah, itu dia. Kemudian Mas Ilham Ainun Najib. Bagaimana tanggapan golongan ekstrim bahwa sholat bisa diganti dengan duduk diam, yang penting mengingat berzikir karena inti sholat adalah doa. Ini orang-orang yang mengganti syariat ini, Mas. Nggak usah diikuti. Ya. Ikut Nabi saja. Bagaimana pendapat saya? Tanggapan saya? Salah itu. Neraka atau enggak? Urusan Tuhan. Saya bukan panitia pembangunan neraka itu ya. Urusan Tuhan nanti itu. Tapi salah atau tidak? Salah. Ini mengganti. Nabi ini musyarri', legislator. Ikut Nabi saja. Beliau pembikin undang-undang dan yang mencontohkan langsung. Tapi inti sholat begini, man. Apa? Fawailil musallin, celaka orang-orang yang sholat, yang lupa substansi sholatnya dan tidak menolong tetangganya kan, yang yuraun, riak dia, sholatnya sholat politik misalnya. Nah, ada kampanye dan sebagainya. Mau tanya dari Salahuddin Muhammad Marzuq. Apa bedanya was-was dengan mamang, syak? Dan bagaimana prakteknya syak fillah? Terima kasih. Oh, ini tidak sesuai konteks ya, pembahasan. Oke. Was-was ini bisikan. Maknanya datang pergi was-was itu. Kalau syak ragu. Bagaimana? Min syarril waswasil khannas. Anda di channel ini kita sudah mengulas, sudah di kanal ini kita sudah mengulas apa? Tafsir surat An-Nas. Bahkan tinjauan sofistiknya juga. Syak maknanya ragu, Kalau was-was itu bisikan dari luar itu, dari setan itu ya. Qatrof namanya. Maka kita dianjurkan meludah. Ragu kepada Allah, bagus itu. Tidak ada satu keyakinan pun kecuali berangkat dari ragu. Nabi Muhammad pernah ragu loh ya. Pernah ragu. Loh, saya ini nabi nggak sih? Kok wahyu nggak turun sampai 3 tahun? Ragu nggak itu? Ragu itu. Lalu Allah turunkan itu. Kalau nggak percaya, baca buku sejarah. Berzanji itu ada itu kalau kita. Wahyu sempat terhenti 3 tahun atau 30 bulan. 30 bulan berarti 2,5 tahun ya. Summa fataral wahyu salasa sinina aw salasina syahra. Liyashtaqa ila intisaqihati kan nafahati syadhiyah summa unzilat alaihi ya ayyuhal muddatsir faja'ahu jibrilu biha wa nada. Pernah juga Nabi. Dan itu manusiawi. Ragu kepada Allah, sebenarnya Allah cinta nggak sih ke saya itu? Nah, misalnya loh ya, saya sudah berusaha Pak, tapi kok sampai sekarang saya nggak punya anak. Ya makanya nikah, usahanya salah. Baik. Bustomi ragu ke Allah bagus ya Mas. Tadi Mas penanya, Mas Salahuddin, bagus itu Anda terus belajar. Salah satu tinjauan sosiologis tentang batas muda dengan tua adalah perebutan kekuasaan semata, yaitu tarik-menarik dalam menguasai properti, warisan, politik, suksesi, ekonomi, dan sebagainya. Bagaimana batas tua dan muda secara sosiologi Al-Quran? Batas tua dan muda. Jadi begini, tidak disebut syekh ya. Di Quran ini begini Mas. Ayat mustakbirin itu ketemu dengan mustad'afin. Itu 4 kali di Quran. Jadi kalau ngomong mustad'afin, ketemu dengan mustakbirin itu. Dan berkatalah, coba buka surat Saba dari ayat, kalau tidak salah dari ayat 31, 32, 33. Bilang Allah shawab ya, nanti diperiksa. Karena tema kita bukan surat Saba itu.
Jadi begini, mustad'afin, kaum proletar, orang yang tertindas, mustakbirin, borjuis, para pemodal. Di Quran sudah jelas, likaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum. Seharusnya modal ini tidak hanya berputar di orang-orang kaya saja. Ya kan? Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa halu qaumahum darul bawar. Ibrahim 28 itu. Kok kamu tidak teliti sih? Kok kamu tidak riset? Orang-orang, oknum-oknum, politisi, akademisi, dan pemodal baddalu nikmatallah, yang menyalahgunakan nikmat Allah. Itu pandangan Imam Mawardi yang ketujuh, menarik itu ayat itu. Kapan-kapan kita ulas itu ya. Pandangan Imam Mawardi dalam Anukat Mang Uyun. Mereka oknum itu halu qaumahum darul bawar, menyebabkan kaumnya, rakyatnya menuju negeri yang krisis. Kok kamu tidak teliti itu? Tidak riset? Tidak istiqra. Istiqra ini maknanya riset ya. Nah, soal suksesi ekonomi, jadi begini. Kalau saya sebut sosiologi Quran, jangan Anda bayangkan sosiologi pelajaran sekolah lu ya. Itu lucu itu. Sosiologi pelajaran di sekolah bukan. Substansinya bukan itu. Jadi substansinya sama dengan begini. Coba kita belajar menangkap substansi sedikit. Kalau istri tidak mau melayani suaminya di dapur atau di atas pelana kuda, maka dia sampai suaminya jengkel, maka dia dilaknat malaikat sampai pagi. Wih, serem sekali. Ada hadis Nabi juga. Lau kuntu amiron hadana yusdili hadinnya. Kalau saya boleh nyuruh manusia sujud pada sama manusia, istri saya perintahkan sujud ke suami. Waduh, itu tidak ramah perempuan itu. Substansinya bukan itu. Istri jangan mengecewakan suami. Jadi intinya jangan kecewakan orang lain. Coba balik hadis itu. Bagaimana kalau suaminya mengecewakan istri? Istrinya gairah seksualnya tinggi. Oh, jadi ke sana ya kan? Lalu minta dilayani oleh suaminya. Letoy suaminya ya kan? Lembek itu. Menyakiti istrinya enggak itu? Dia bisa dilaknat malaikat sampai pagi. Substansinya bukan soal suami istri, tapi menyakiti orang lain. Itu menangkap substansi itu. Nah, pada sosiologi Quran, kalau Anda katakan begini ya, warisan tadi itu, kepada penanya ya, perebutan kekuasaan semata, ini biasa. Manusia berebut itu, biasa itu. Boleh enggak nyalek? Boleh, Nabi Yusuf itu caleg itu. Mencalonkan diri itu jadi menteri, ya kan? Ayo pilih saya ini orang terpercaya katanya. Boleh-boleh saja asal mampu ya. Hanya saja adalah penguasaan dengan cara-cara yang tidak baik. Boleh enggak kaya? Boleh, penyalahgunaannya yang tidak boleh. Untuk penanya begini, coba Anda cari term dunia di Quran, selalu kata khair. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu sayangnya pada khair. Khair itu maknanya dunia itu. Dunia, jabatan, harta benda, anak istri. Jadi dunia oleh Allah dipotret dengan kata khair, baik. Kaya baik, jadi presiden baik, jadi menteri baik, jadi banggar, jadi PNS, baik semua itu. Yang keliru adalah penyalahgunaannya. Innallaha la yuhibbul musrifin, ya kan? Nah, jadi yang salah penyalahgunaannya itu. Nah, tolong teman-teman jangan salah paham loh ya. Kalau ada hadis-hadis substansinya seperti bagaimana Nabi perintah apa itu? Kalau anak Adam mati terputus amalnya kecuali 3 perkara ya kan? Nomor 1 sedekah jariah. Pertanyaan saya, bisa sedekah kalau miskin? Hadis ini nyuruh kaya. Oh, kaya dibenci ya. Kayak anti konglomerat. Iya dia miskin sekarang. Nah, jangan anti orang kaya, jangan anti konglomerasi, jangan anti tapi konglomerasi membuat kaya sementara pihak. Nah, itu jangan karena di Quran itu surat Hasr itu. Likaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Jadi soal tua muda, saya kira kalau dia mampu boleh rujuliyah ya. Anak muda kalau dia keren, perhatikan Nabi mengangkat siapa? Sayyidina siapa? Usama bin Zaid. 19 tahun jadi gubernur Madinah, itu keren enggak itu? Di sana ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, bahkan Ali, Tolha, Zubair, Tolha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Amr Abu Ubaidah bin Jarrah. Banyak lagi sahabat utama di sana itu. Tapi Nabi memilih anak muda, coba itu. Siapa yang diutus ke Yaman? Delegasi untuk berdakwah, siapa itu namanya itu? Sayyidina Mu'adz bin Jabal.
mohon maaf, ini kita tidak membeda-bedakan sahabat. Di antara para sahabat Nabi yang utama, kenapa Mu'adz bin Jabal? Yang diutus ke sana itu loh. Kenapa tokoh muda dan kalah utama lah kalau dibandingkan Abu Bakar, Umar? Kenapa? Jadi Nabi mempercayakan itu kan ya, ini kaderisasi lah kayaknya. Oke, baik, berikutnya dari Pak Alwi Syihab. Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang RUU Omnibus Law yang sedang terjadi? Apakah pernah terjadi di zaman para nabi? Sebenarnya saya mau ngaji tentang ini, tapi tema ini sensitif. Jadi ngajinya kita ganti. Tapi yang jelas, omnibus itu apa sih? Omnibus itu apa? Ya nanti cari sendirilah ya. Tapi praktik seperti ini belum pernah ada. Negara ini dibikin oleh siapa? Itu saja. Kan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri, taatlah pada pemimpin. Kalau pemimpinnya belum ada, bikin dulu, ya kan? Pemilu dulu. Berarti ayat ini juga berisi ayat tentang bikin negara, mendirikan negara. Tidak harus khilafah, silahkan demokrasi, silahkan kerajaan, silahkan itu. Taatlah kepada pemimpin. Mana pemimpinnya? Nggak ada. Bikin dulu. Diangkat dulu pemimpinnya. Baru ditaati nanti. Pemimpin sholat saja, imam sholat, kalau salah, kita ingatkan. Betul kan? Jadi, sholat maghrib, 4 rakaat dia. Ngotot lagi, nggak bisa diingatkan itu. Misalnya. Dan yang dibaca bukan Fatihah. Jadi misalnya yang dibaca langsung itu, apalah misalnya. Langsung Baqarah yang dibaca, bukan Fatihah itu. Nah, itu harus kita ingatkan. Bagaimana cara mengingatkannya? Ada teknisnya, di fikih diatur itu. Jangan tarik sarungnya, Anda masuk ke dalam sarungnya, jangan. Tapi yang jelas, kelaliman, penyalahgunaan wewenang, keterlanjuran sistem ada dalam semua fase itu ada itu. Nabi ini, kalau Anda membaca siapa Ali Syariati misalnya, semua pendapat Ali Syariati loh ya, bukan pendapat saya. Kapan-kapan saya baca tafsirnya Ibnu Taimiyah juga, biar keren ya. Kata Ali Syariati begini, semua nabi itu Marxis. Karl Heinrich Marx itu loh. Kenapa? Karena para nabi membela kaum proletar primordial melawan burjuasi, melawan korporasi. Jadi semua nabi itu Marxis. Dan sahabat nabi yang paling sosialis adalah Salman Al-Farisi katanya itu. Dia menghapus sekat-sekat itu, masyarakat tanpa kelas. Itu pendapatnya Ali Syariati ya. Yang kalau kita cerita revolusi Iran itu, nama itu seharusnya yang kita sebut, nanti dituduh Syiah lagi, tapi ya urusan mereka lah. Apakah pernah terjadi zaman para nabi? Apakah ada ayatnya di Quran? Ya, saya punya banyak ayat itu, tapi memang ngajinya mohon maaf tidak tentang ini. Ya, kita tidak membahas tema itu karena ada pergantian tema ya. Baik, saya kira itu sebagai catatan penutup. Selesai ya? Tidak ada pertanyaan lagi. Baik, sebagai catatan penutup begini. Al-Quran yang datang kepada kita ini sebagai petunjuk. Oh iya, sebagai teks, betul ya, sebagai teks ya. Al-Quran datang kepada teks. Kepada kita sebagai teks, sebagai petunjuk. Kemudian Al-Quran ini memiliki konteks enggak kira-kira itu? Tentu saja, ia tidak turun di ruang hampa. Maka ada studi historisitas dan normativitas. Ia tidak turun di ruang hampa. Kalau pakai teorinya Rahman, Fazlur Rahman, double movement itu, kalau mau paham Quran, kembali ke momen di mana Quran turun. Setelah itu datang lagi, hadir lagi ke momen kita sekarang. Nah, bahkan kalau mau paham Quran itu, bacalah Quran seolah-olah turun sekarang. Bagaimana belajar tafsir yang baik, kita sudah sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu ya. Bacalah Quran seolah-olah ini turun kepada kita saat ini. Kontekstual. Apakah Quran mampu menjawab semua persoalan? Ya. Tapi ya-nya tanda kutip ya. Ya bagi orang yang cerdas itu. Bisa mencari inspirasinya di sana. Tapi bagi yang tidak, Pak, saya mau nyambel kok enggak ada ya resepnya di Quran ya. Itu orang bodoh gitu. Ya, tentu tidak seperti itu ya, tentu tidak seperti itu. Karena Quran ini
Quran ini datang kepada kita, datang kepada Nabi ya, otomatis kepada kita, membawa narasinya sendiri. Narasi ya, membawa narasinya sendiri. Tapi turun dalam kultur, dalam situasi. Dalam keadaan, dalam konteks. Quran tidak harus dirubah, biarkan. Tapi tafsir berkembang. Quran tidak bisa salah, tafsir bisa. Bisa itu. Yang penting jangan bilang Quran itu produk budaya, itu saja. Seperti dalam buku Mafhumun Nas ya. Dalam buku Mafhumun Nas atau tekstualitas Quran itu. Nasr Hamid Abu Zaid itu. Saya kira itu ya. Yang kedua, kesimpulan yang kedua adalah setiap perintah agama atau setiap aturan-aturan yang diperintahkan oleh Allah atau dicontohkan Nabi memiliki dua aspek, dua sisi, yakni ketuhanan dan kemanusiaan. Jadi Quran agama ini supaya kita jadi manusia. Supaya kita menjadi pribadi yang Qurani. Bagaimana caranya? Dibaca terus. Dibaca, dipelajari terus. Dan terbiasa berbeda pendapat. Quran ini hidangan, kita sudah diundang oleh Allah ya. Beruntunglah yang datang menghadiri undangan makan-makan pesta ini. Merugilah orang yang tidak datang. Diundang kok tidak datang. Lebih rugi lagi datang tapi tidak mau mencicipi hidangan bernama Al-Quran. Ini lebih rugi lagi ini. Nah, oleh karena itu jangan berhenti ngaji. Jangan berhenti. Yang kedua, kesimpulan yang ketiga adalah kita buka surat Ahzab 70 misalnya. Setiap ada perintah iman maupun takwa selalu disusul oleh kehidupan sosial. Setiap ada ayat ketuhanan disusul bahkan pada ayat yang sama itu bernuansa kemanusiaan. Ya ayyuhallazina amanu wa amilus sholihat. Ayo beriman dan beramal saleh. Atau ya ayyuhallazina amanu wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang beriman, takwalah kalian dan ayo berkata yang baik, yang benar. Senantiasa narasi Quran itu begitu. Dan karena Quran ini buku untuk manusia, ya tujuannya kita jadi manusia. Bukan jadi Tuhan. Bukan menggunakan Quran untuk menghakimi orang lain. Bukan itu. Semoga kita semua dicahayai oleh Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Minhu ma nasina wa 'allimna jahilna warzuqna tilawatahu wa atrafan nahar waj'alhu lana wal mafiq ila aqimit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.